Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir kosakata. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ini mohon maaf, saya coba rubah sedikit karena ini masih fontnya bukan font Mac. Maaf, saya harus ganti dulu. Nih tim lupa nih. Baik. Ya. Kata-kata munfakkina ini, perhatikan munfakkina yang ini supaya jelas ya, kita kosakata yang kita pakai pada malam hari ini adalah munfakkina ini. Munfakkina berasal dari kata, nah ini maaf lagi sedikit error di komputernya. Kotaknya kurang besar. Mungkin dilihat dulu di sini dari kata-kata infikak. Munfakkina dari kata-kata infikak. Ya, yang artinya lepas dan terpisah. Infakka yanfakku. Di sini subjeknya munfakkina, bentuk jamak. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala di atas, Az-Zajjaj berkata bahwa maknanya adalah saya harus memperbaiki beberapa tulisan di sini nih. Mereka tidak akan meninggalkan kekufuran mereka. Makna daripada munfakkina yang artinya bahwa mereka tidak akan meninggalkan kekufuran mereka. Jadi sampai di sini kita sedang berhadapan dengan satu makhluk yang susah diajak beriman dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin. Kita lihat tafsir Al-Azhar terkait ini. Tidaklah orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan musyrikin itu, ini pangkal atas ayat 1. Kafir di sini kata Buya Hamka ialah orang-orang yang menolak, yang tidak mau percaya, tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka itu terdiri daripada ahlul kitab. Siapa ahlul kitab itu? Yahudi dan Nasrani. Selain ahlul kitab siapa lagi? Dan kaum musyrikin yang masih menyembah berhala. Inilah dua kelompok besar manusia yang mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Artinya, tidaklah akan meninggalkan pendirian mereka sampai datang bukti kepada mereka. Ini ujung ayat 1. Arti ayat ini ialah bahwasanya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, demikian juga kaum musyrikin, baik yang berada di Makkah atau di luar Makkah, akan tetaplah memegang teguh pendirian mereka. Kepercayaan yang mereka terima dari nenek moyang secara turun-temurun. Sampai satu waktu datang kepada mereka keterangan yang penuh dengan bukti-bukti kebenaran. Nah, yang datang di sini adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang bayyinah yang membawa bukti-bukti kebenaran. Tafsir Jalalain. Ini juga mohon maaf, ngeditnya masih belum disesuaikan. Kita
Kita lihat tafsir Jalalain. Lam yakunil ladzina kafaru min, di sini lil bayan, ahlul kitab wal musyrikin ay abadatul asnam atfun ala ahlin munfakkina khabaru yakun ay zailina amma hum alaihi hatta ta'tiyahum ay atathum al-bayyinah ay al-hujjatul wadihah wa hiya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini dari tafsir Jalalain, coba kita perhatikan. Tiadalah orang-orang yang kafir dari, maksudnya di sini dari adalah huruf min di sini mengandung makna penjelasan, lil bayan. Ini versi tafsir Jalalain. Tadi Ustaz Deden mengatakan lit tabu'id, yang berarti sebagian gitu ya, diantaranya. Ada berapa kelompok tadi disebutkan oleh Ustaz Deden? 3 kelompok. Kalangan alul kitab dan orang-orang musyrik, maksudnya di sini adalah orang-orang musyrik, artinya orang-orang yang menyembah berhala. Lafal musyrikina diatafkan kepada lafal ahlil kitabi, gitu ya. Mau meninggalkan, yang dimaksud meninggalkan di sini adalah meninggalkan agamanya. Sedangkan lafal munfakkina sebagai khabar dari lafal yakun, yang artinya dalam tafsir Jalalain, perhatikan baik-baik, artinya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka akan tetap memegang agama yang mereka peluk sebelum datang kepada mereka. Artinya sampai datang kepada mereka bukti yang nyata berupa hujjah yang jelas. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara dalam tafsir Muyassar, ini tafsir ringkas juga, orang-orang kafir dari kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan kesepakatan mereka di atas kekafiran mereka, sehingga datang kepada mereka bukti nyata dan hujah yang jelas. Nah, sampai di sini dulu Ustaz Deden. Mari kita ngobrol dulu, tadabur dulu sekilas. Kita mulai dari kosakata munfakkina, yang artinya adalah al-infikak. Jadi rupanya di sini mereka satu kaum yang sudah punya keyakinan tidak akan pernah mau lepas, tidak akan mau terpisah di sini. Baik. Silakan Ustaz Deden kalau ingin dikomen. Kata munfakkina yang artinya terlepas dan terpisah menunjuk pada 2 hal. Pertama, orang-orang kafir baik dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, maupun dari kalangan musyrikin, yaitu para penyembah berhala, masing-masing dari mereka tidak akan menghentikan, tidak akan terlepas, tidak akan terpisah dari keyakinan-keyakinan mereka, dari ajaran-ajaran agama mereka, sampai kapan? Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Yang kedua, menunjuk pada kesatuan ahlul kitab. Jadi ayat ini fokus kepada ahlul kitab. Kata Ar-Razi, kenapa ahlul kitab didahulukan dibanding al-musyrikin? Seakan-akan ahlul kitab ini lebih kufur dibanding dengan
al-musyrikin. Kata Ar-Razi, ayat ini madaniyah. Yang dihadapi oleh ayat ini adalah Ahlul Kitab. Maka dahulukanlah Ahlul Kitab. Adapun musyrikin hanya ikut. Karena di Madinah banyak juga yang musyrikin tetapi tidak menonjol. Orang-orang munafik itu musyrikin seperti Abdullah bin Ubay. Pimpinan mereka itu musyrikin. Mereka penyembah berhala. Hanya ayat ini sedang berhadapan dengan mayoritas orang kufur yang ada di Madinah saat itu, yaitu Ahlul Kitab. Nah, Ahlul Kitab ini, jadi kata infikak ini hanya kepada Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ini sebelum datang Rasulullah SAW, mereka bersatu menyatakan kebenaran Rasulullah SAW, bersatu mengimani akan datangnya seorang Rasul yang diutus di tanah Hijaz itu. Makanya mereka itu tidak terlepas dari persatuannya, tidak terjeliberai dari persatuannya, bahwa akan ada Nabi yang diutus. Tapi ternyata persatuan itu luntur ketika apa yang mereka tunggu, yakni Rasul yang dinanti itu datang sebagai al-bayyinah. Ini ditunjukkan dari kata munfakkina. Sehingga hatta di sini menunjukkan bahwa orang Yahudi kemudian atau orang Nasrani kemudian menjadi kufur kepada Rasulullah justru setelah Rasul itu diutus atau datang kepada mereka sebagai bukti yang nyata. Baik, Ustaz. Baik. Di sahabat yang berbahagia, coba kita dudukan dulu. Dudukan apanya nih? Dudukan dulu peran Muhammad SAW sebagai seorang Rasul. Saya kira ini yang menjadi titik errornya. Mereka-mereka ini kan sebetulnya mau beriman, walaupun ya bohongan juga sih imannya kepada kitab mereka, kepada nabi mereka sebelumnya. Memang yang kita hadapi manusia yang paling bebal di muka bumi ini. Oke, tapi kita dudukan dulu bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Khatamul Anbiya, sebagai nabi penutup semua nabi, penyempurna semua risalah kenabian, untuk semua makhluk, semua kaum, semua kabilah, dan semua yang pernah beragama. Ini yang kita yakini, tentunya yang harus kita yakini ketika kita berbicara mufakkina di sini. So, nanti kita akan ketemu dengan diri kita sendiri yang masih berpegang pada tradisi, budaya, bahkan sampai ke istilah Nusantara kita ini. Ya, kita bisa masuk kategori kata mufakkina ini, Ustaz Deden, ya, kalau kita nggak memahami misi salah. Ya. Bertahan dalam tradisi yang usang. Nah, jadi saya sampaikan dulu opening mindsetnya di sini bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk bukan bahkan semua agama, bukan semua bangsa, tetapi juga bukan semua manusia. Lalu kalau bukan semua manusia, siapa lagi? Jin pun. Kalangan jin yang sudah beragama sebelumnya, jin dengan semua kebodohannya secara akal dan ilmu, tetapi dengan semua ketinggian peradaban materi dunia jin, pun tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Dan untuk mereka semua, Nabi Muhammad SAW diutus. Konsekuensinya, muncullah kata munfakkina di sini. Bahwa kehadiran Rasulullah sang Rasul sebagai bayyinah, pembawa bukti nyata, menuntut
akan adanya infikak. Kita harus berlepas diri dari semua kesesatan masa lalu. Yang disebut kesesatan masa lalu itu adalah yang bertentangan dengan bayyinah yang dibawa oleh Sang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini, para sahabat, kita memahami kata mumfakkina. Sebab ya masih banyak juga orang-orang Islam yang nggak mau lepas juga sebetulnya mulai dari egonya, hawa nafsunya, tradisi-tradisinya yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Bagaimana komentarnya Ustaz Deden? Allah Akbar. Yakni orang Yahudi yang saat itu menghuni Madinah merasa yakin akan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diberikan kepada mereka. Ya. Yakni Rasul terakhir, Khatamul Anbiya, penutup para nabi yang mereka nantikan kedatangannya akan diberikan kepada salah seorang dari mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa nabi tersebut akan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Hijaz, di Mekah, dan tempat hijrahnya ke Madinah, maka jauh-jauh hari, bahkan 500 tahun sebelum Masehi, mereka melakukan imigrasi dari Syam ke Madinah. Dalam hal ini berarti keberadaan Yahudi di Madinah ketika Rasulullah SAW diutus dan datang ke Madinah itu sudah lebih dari 1000 tahun. Mereka menghuni Madinah dan bahasa mereka pun juga bertutur dengan bahasa Arab saat itu. Mereka tidak menyangka sama sekali kalau kemudian yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi terakhir bukan dari kalangan mereka. Disinilah ujian infikak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendaknya bahwa sistem beragama harus berlandaskan bayyinah, bukti-bukti yang nyata, seorang Rasul yang merupakan perwujudan dari kitab suci yang dibawanya, dan al-bayyinah ini akan melenyapkan semua tradisi-tradisi yang sudah layu, tradisi-tradisi yang sudah usang. Ya, sahabat-sahabat yang berbahagia, saya kira kita sudah tangkap pesan dari Ustaz Deden tadi bahwa agama-agama usang mereka yang hanya berlaku untuk periode mereka, nenek moyang mereka, dan hanya berlaku kepada suku mereka, menjadi tidak relevan. Artinya, menjadi usang di hadapan risalah yang dibawa oleh Al-Bayyinah, yaitu Muhammad SAW yang datang kepadanya. Begitu Ustaz Deden ya? Baik Ustaz, betul Ustaz. Betul. Oke. Nah, selanjutnya, setidaknya ketika kita ingin menerima Islam, dan sekarang saya sedang tidak berbicara kepada ahlul kitab dan musyrikin. Ayat ini yang khitabnya untuk kita sedang menggambarkan ahlul kitab dan orang-orang musyrik dulu ketika diajak kepada Al-Quran dan diajak untuk meneladani Muhammad SAW, mereka nggak mau berpisah dengan kesesatan
agama usangnya itu. Baik. Dari sini kita harus memahami lebih universal lagi nilai-nilai Islam kita. Saya khawatirnya yang tidak mau infikak kita sendiri gitu, karena ego, hawa nafsu, tradisi, kesukuan, dan lain-lain. Sehingga kita tidak tunduk sepenuhnya kepada risalah sang Nabi. Karena gitu ada 3 poin yang harus kita pahami kalau ingin menjadi orang yang total mencontoh Muhammad sang bayyinah itu. Yang pertama, Muhammad abduhu, dan yang kedua Muhammad wa rasuluhu, dan yang ketiga Alkitab, yakni Al-Quran. Harus benar dulu rukun iman ini kalau ingin menjadi pengikut setia Muhammad SAW. Yang pertama adalah Muhammad itu abduhu, adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bukan hamba biasa, hamba pilihan yang Allah pilih dari kalangan manusia supaya kita manusia atau masyarakat manusia dan jin mudah menirunya. Ini harus kita sadari, kita yakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa seperti kita, tapi hamba Allah dan hamba istimewanya, hamba pilihannya. Ini nomor 1, abduhu. Berarti kita juga harus menjadi hambanya Allah yang mengikuti hamba pilihan itu. Yang kedua, wa rasuluh, adalah utusan Allah yang membawa risalah. Di sini kita nggak boleh mengikuti kembali hawa nafsu kita atau tradisi-tradisi jahiliyah kita. Kalau sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah misalnya, atau Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abduhu wa rasuluh. Kita sudah jelaskan abduhu, yang kedua adalah rasuluh. Adalah utusan dari Allah langsung yang membawa misi risalah. Dan yang risalah yang dibawanya itu adalah bayyinah. Apa itu bayyinah? Kitabnya, yaitu Al-Quran. Nah, besok kita bicarakan detail soal ini. Tapi yang ingin saya katakan, kalau kita ingin termasuk yang infikak, yang munfakin dengan kesesatan masa lalu, tradisi-tradisi sesat masa lalu, maka yakinilah dulu Muhammad sebagai hamba Allah dan pilihannya, Muhammad SAW sebagai utusannya, Muhammad adalah pembawa risalah, yaitu Al-Quranul Karim. Inilah dia sebagai al-bayyinah itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.